Saya mengucapkan selamat datang ya. Saya menyambut Bapak Ibu, terima kasih telah datang di Gereja Kristus di Indonesia, Jemaat Balikpapan ya. Kami mengucapkan selamat datang juga kepada Bapak Ibu yang pertama kali hadir dan tidak lupa menyambut kepada brother sister yang ada tergabung melalui daring ataupun online melalui aplikasi Zoom ya. Ya, suasana IKN ya, suasana karena kemarin jadi tonggak bersejarah kita bisa upacara di IKN. Walaupun kita nggak hadir, tapi kita sudah diwakili Bapak Pendeta Audi ya, bisa datang. Luar biasa ya, jadi walaupun nggak hadir kita sudah diwakili ya. Oke, ya kalau 17-an Agustan ini saya senang. Kenapa Bapak Ibu, Bapak Sister ya? Karena ternyata banyak promo Merdeka. Jadi kalau ke mall banyak promo 17-an ya. Apalagi kalau yang ulang tahunnya bulan ini gitu ya. Jadi mantap. Banyak promo-promo ya, promo kemerdekaan. Tapi terlebih dari itu Bapak Ibu ya, kita tentu saja sudah merdeka dari belenggu dosa. Karena apa Bapak Ibu? Karena ada Tuhan ya yang mengasihi kita sehingga kita juga merdeka ya. Itu promo yang luar biasa yang diberikan Tuhan kepada kita, kasih karunia yang tidak bisa kita lupakan begitu saja ya. Terima kasih. Ya. Oke, kita bisa bangkit dan menyapa satu sama lain dengan mengatakan kita merdeka karena Tuhan mengasihi. Silakan. Kita merdeka ya. Sambil ya, oke. Kita merdeka karena Tuhan mengasihi kita. Ya, tidak lupa juga saya menyambut Brother Melo dan Brother Melo aja ya, si Sinka nggak ada ya. Selamat datang Brother Melo ya, welcome back, jauh-jauh dari Toraja ya. Luar biasa. Oke, baik, mari kita membaca firman Tuhan dari Mazmur 47 ayatnya yang pertama sampai yang 9. Saya bacakan untuk kita semua. Untuk pemimpin biduan dari Bani Korah, Mazmur, hai segala bangsa, bertepuk tanganlah, elu-elukanlah Allah dengan sorak-sorai. Sebab Tuhan yang maha tinggi, Allah adalah dahsyat, Raja yang besar dan atas seluruh bumi. Ia menaklukkan bangsa-bangsa ke bawah kuasa kita, suku-suku bangsa ke bawah kaki kita. Ia memilih bagi kita tanah pusaka kita, kebanggaan Yakub yang dikasihinya. Allah telah naik dengan diiringi sorak-sorai ya Tuhan itu, dengan diiringi bunyi sangkakala. Bermasmurlah bagi Allah, bermasmurlah bagi Raja kita, bermasmurlah. Sebab Allah adalah Raja seluruh bumi, bermasmurlah dengan nyanyian pengajaran. Allah memerintah sebagai Raja atas bangsa-bangsa, Allah bersemayam atas tahtanya yang kudus. Para pemuka bangsa-bangsa berkumpul sebagai umat Allah Abraham, sebab Allah yang mempunyai perisai bumi, ia sangat dimuliakan. Amin. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk bisa beribadah bersama-sama. Mari kita datang untuk berikan yang terbaik bagi Tuhan kita di hari ini. Mari bersatu di dalam doa. Bapa dalam surga, kami ucap syukur Tuhan untuk kesempatan hari Minggu ini. Kami bisa dapat datang berkumpul dan beribadah di tempat ini Tuhan. Kami mengucap syukur untuk satu minggu Tuhan sudah memelihara kami, sudah menjagai, bahkan kasih-Mu yang terus bisa kami rasakan. Sebentar lagi kami akan beribadah, kiranya kami bisa menyenangkan hati-Mu melalui pujian kami dan mendengarkan firman-Mu. Berkati jemaat yang belum sedang dalam perjalanan, bisa tibakan dengan selamat sehingga dapat memuji Tuhan bersama-sama dengan kami. Terima kasih, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, haleluya, amin. Thank you bro. Jemaat Tuhan, tiba saatnya kita akan muji Tuhan dan menyembah Tuhan.
Saya undang kita boleh bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan nyanyikan lagu yang berkata The Heart of Worship. Inilah kami Tuhan. Kami datang tersungkur dalam hati kami. Kami ingin menyembah-Mu Tuhan dengan hati kami. Mari jemaat bersama kita katakan, when the music fades, when the music fades, all is slip away, and I simply come, longing just to breathe, something that's a more that will bless your heart. I'll bring you more than a song. I'll bring you more than a song. For a song in itself is not what you have required. You search much deeper. You search much deeper within. To the way things have been. You're looking into my heart. Mari katakan, I'm coming back. I'm coming back to the heart of worship. 'Cause it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I've made. When it's all about you, it's all about you, Jesus. Amin. Pujilah Engkau Tuhan. Inilah hati kami Tuhan. Mari bersama kita katakan, King of Endless World, Engkaulah Raja Tuhan. King of Endless World, no one could express how much you deserve. Though I'm weak and poor, though I'm weak and poor, all I have is yours, every single breath. I'll bring you more. I'll bring you more than a song. For a song in itself is not what you have required. You search much deeper. You search much deeper within. Till the way things have been. You're looking into my heart. I'm coming back. I'm coming back to the heart of worship. And it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I've made. When it's all about you, it's all about you. Sekali katakan, I'm coming back. I'm coming back to the heart of worship. And it's all about you. It's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I've made. But it's all about you. It's all about you, Jesus. Jemaat Tuhan, jangan keraskan hati. Bukalah hatimu pada Tuhan, dan Dia akan bisa melembutkan hati. Tuhan sanggup untuk kita menjadikan kita menjadi hati yang melayani. Mari bersama kita katakan, it's all about you. It's all about you. It's all about you. Amin. Sekali lagi katakan, dan lebih sungguh-sungguh
the heart of worship, 'cause it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I made it, 'cause it's all about you. It's all about you, Jesus. Berikanlah pada Tuhan. Jemaat masih tak bangkit berdiri. Mari kita siapkan hati kita menyambut firman Tuhan. Kita juga siapkan telinga kita untuk mendengar agar firman Tuhan itu masuk dalam hati kita. Kita nyanyikan lagu berkata Gloria. Mari jemaat boleh lebih semangat lagi nyanyi buat Tuhan. Come on. Kami datang Tuhan, kami bawa pujian hanya padamu Tuhan. Bersamamu kami ingin muji selalu. Mari kita katakan. Ya. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Katakan Gloria, Gloria, Gloria. Besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Gloria, Gloria, Gloria. Besar Tuhan, ditinggikan pujinya. Gloria. Amin. Haleluya. Kami ingin satukan suara kami Tuhan, hanya kemuliaan. Mari jemaat, kita datang, kami datang. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Gloria, Gloria, Gloria. Besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Gloria, Gloria, Gloria. Besar Tuhan, ditinggikan pujinya. Gloria. Amin. Haleluya. Kau layak dipuji Tuhan. Kau layak dipujikan. Karena Kau besar Tuhan. Kau adalah kemenangan kami. Kau adalah Gloria bagi kami. Mari bersama kita katakan, we give you glory. We give you glory. We give you honor. We give you praise for all that you are. We give you glory. We give you honor. We give you praise. Gloria. We give you glory. We give you glory. We give you honor. We give you praise for all that you are. We give you glory. We give you honor. We give you praise. We give you glory.
duduk kembali. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa bersama-sama. Segala puji, hormat, dan syukur kami naikkan kepadamu Tuhan untuk setiap kasih anugerah Tuhan. Untuk setiap penyertaan Tuhan yang luar biasa di dalam kehidupan setiap dari kami. Kami mengucap syukur Tuhan untuk penyertaan Tuhan. Kami mengucap syukur hari ini kami boleh bernyanyi bersama-sama, memuji Tuhan bersama-sama, mendengar kebenaran firman Tuhan bersama-sama. Lembutkan hati kami Tuhan, dan biarlah kebenaran firman Tuhan saja yang mengubahkan hati dan pikiran kami. Demi nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus kami berdoa. Amin. Selamat pagi semuanya. Saya tolong dijadikan host supaya bisa sharing. Merdeka! Wah, saya lihat Marta sudah merdeka terus dia. Ya, nggak cuma Marta merdeka, di depannya juga ada Bang Darling merdeka. Tepuk tangan dulu sama Bang Darling, dah senyumannya gitu ya. Membuat Bang Darling senyumannya gitu, membuat Erna pun tersenyum mereka. Gitu ya. Dan tentu saja di depannya Erna juga ada Melo. Yeay. Terpuji nama Tuhan, kita semua boleh berkumpul bersama-sama, dan tentu saja bagi kita semua yang ada di sini, biarlah kita boleh memuji Tuhan bersama-sama. Kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita sama-sama belajar kembali dari buku Wahyu. Ya, dari buku Wahyu. Let them hear. Bahasa sehari-harinya itu, kalau let them hear itu bicara tentang tuh dengerin gitu ya. Kalau bahasa Indonesia sehari-harinya tuh dengerin. Itulah dia ketika bicara tentang buku Wahyu. Baik, saudara dan saudari sekalian, mari izinkan saya kasih share co-host dulu, setelah itu Pak. Let them hear, ya, sama-sama kan kita dari Wahyu 3 ayat 22. Barang siapa dapat mendengar, hendaklah memperhatikan apa yang dikatakan oleh Roh Allah kepada jemaat-jemaat. Let them hear, kita belajar dari buku Wahyu. Ya, kita belajar. Nah, hari ini kan kita merdeka gitu ya, Nusantara baru, Indonesia maju. Wih, tepuk tangan dong, kita merdeka. Siapa yang masih belum merdeka? Ya, dia bilang saya belum merdeka Pak, kenapa? Karena dijajah budak korporat. Wih, bahasanya sekarang keren nih. Dijajahnya oleh budak korporat. Menjadi budak korporat gitu ya. Ya, kita semua sudah merdeka. Dan temanya memang tahun ini 79 tahun Nusantara baru, Indonesia maju. Dan sebagai saudara-saudari, brother sisters, warga negara Indonesia, kita juga olimpiade ya. Wih, tepuk tangan buat ini semua. Saya nggak tahu nih wajah-wajah iri hati, wajah-wajah penuh apa. Pokoknya kita semua, baik yang ada di sini, baik yang di RT-nya masing-masing. Pokoknya semua. Ini wajah gembira karena belum pengumuman atau udah pengumuman? Sudah pengumuman ya? Oh, sudah ada yang pulang karena udah pengumuman, jadi sudah banyak yang pulang ya. Wede, tepuk tangan dong bagi ini semua. Tepuk tangannya nggak perlu iri hati, tepuk tangan, gitu ya. Wah, terima kasih ya. Jadi ada hamba Allah yang mensponsor, gitu ya. Ada hamba Allah yang mensponsor ini semua.
ya yang memberikan untuk kebahagiaan tapi untuk mendukung kerajaan Tuhan. Jadi mengisi kemerdekaan dengan ada hamba Allah yang memberikan ini. Benar ya? Ini nggak hoax kan? Nggak ya, jadi ini benar-benar ya. Ini brandnya warna oranye nggak dari satu itu tertentu gitu ya? Nggak ya? Oh, bungkusnya aja ya, atau di reimburse nanti kan di sini. Soalnya Sarya udah nggak di sini kan ya. Ya, mari kita enjoy dengan segala hal yang seperti ini. Mari kita enjoy. Karena ini saya mau ajak kita untuk berpikir merdeka dimulai dengan pertanyaan apakah kita sudah merdeka. Merdeka sih Pak, 79 tahun sudah merdeka. Namun ketika bicara tentang diri kita, apakah kita sudah merdeka di dalam kehidupan kita? Nah, buku Wahyu juga menjelaskan tentang hal itu. Judul khotbah saya merdeka. Artinya ada arah baru dan hidup maju. Wah, kalau Indonesia kan apa? Nusantara baru, Indonesia maju. Nah, saya merdeka. Kita semua di sini harapannya adalah merdeka. Untuk kita bisa melihat di dalam kehidupan kita, apa yang kita bisa belajar ketika kita bilang saya merdeka. Ketika merdeka jadi tahu nih arahnya baru. Dan ketika kita mengerti, baru itu kan kayak di-refresh lagi. Gitu ya, pokoknya arah baru lagi. Kemarin ketika saya ke IKN lewat Pulau Balang. Wah, nggak ada di peta itu, masih belum ada di peta. Di Google Map belum ada. Jadi ada gini, oh ada pengkolan. Tiba-tiba arah baru jadi pokoknya maju terus. Cuma untung saya ke sana naik mobil pejabat. Jadi patwalnya ada. Kalau pakai si hitam agak susah ditahan-tahan pasti pakai mobil. Untung saya patwalnya mobil putih. Sama merek tapi mobilnya putih nih. Agak upgrade gitu ya. Itu aja udah gak ditahan-tahan itu semua ya. Udah dijual gitu Pak. Enggak. Semangat. Tiba-tiba ada jalan. Tiba-tiba astaga jalannya gini. Ini arah baru gitu. Pokoknya kita gas aja. Pokoknya maju. Yang biasanya 2,5 jam jadi 1,5 jam. Itu semuanya. Ini sesuatu hal yang luar biasa. Bahkan kita kan udah lama tinggal di sini gitu ya. Nggak tahu tuh. Ternyata ada ya jembatan di Pulau Balang gitu ya. Nah hal-hal demikian nih. Kita ini selalu pasti dalam hidup. Kita perlu ada di-refresh lagi. Ya, sesuatu yang kita pikir nggak ada, sekarang sudah ada. Nah di dalam waktu kita pemikiran kita bilang merdeka, belum Pak. Mungkin kita perlu untuk dibaharui lagi. Roma 12 katakan, setiap dari kita diperbaharui pikiran kita. Terus di-refresh lagi. Inilah dia. Arah baru, kemudian tapi tetap hidup akan terus maju. Maju terus, pokoknya hidup akan terus maju terus. Saya sudah menjalaninya kurang lebih 25 tahun bersama pasangan hidup yang terus. Karena si terus kan gitu. Jadi udah menikmati dan tahu. Pokoknya terus ya. Baik, saya kembali ke sini ya. Wahyu. Kan kemarin Wahyu 1 sampai 3 gitu ya. Saya sekarang 4 aja. Saya udah jelasin kemarin, nah sekarang lanjut. Yohanes. Jadi ini mau bilang tentang apa? Penulis dari buku Wahyu ini namanya Brojo, bukan? Ya memang Jo gitu ya, Yohanes. Yohanes ini yang bersama dengan Yesus. Waktu Yesus jadi murid, dia murid generasi 1. Kemudian kepada 7 jemaat yang ada di Asia Kecil. Itu artinya itu sekarang di daerah Turki situ. Kasih karunia, damai sejahtera menyertai kamu. Dari Dia yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang. Dan dari ketujuh roh yang ada di hadapan tahtanya. Dan dari Yesus Kristus. Saksi yang setia, pertama bangkit dari antara orang mati dan berkuasa atas raja-raja di bumi ini. Bagi Dia, Yesus maksudnya ini ya. Yang mengasihi kita, yang telah melepaskan kita dari dosa kita oleh darahnya. Ini kemudian mau menjelaskan lebih lanjut lagi situasional pada waktu itu.
Kita harus tahu keadaan waktu itu tidak baik-baik saja. Keadaannya sulit. Jemaat pada waktu itu memang tidak merdeka, kan di bawah jajahan Romawi. Romawinya kejam. Dan pengikut Kristus itu selesai. Kamu baru ketahuan aja, kamu pengikut Kristus, langsung diamankan dan langsung dibunuh. Jadi suasana kebatinan lagi sulit. Namun jemaat bertumbuh tuh. Di daerah situ grupnya kayak grup Yada, ada 7 gereja yang ada di situ. Yang dimulai dari Efesus dan seterusnya nanti kita lihat. Namun pesan inilah menjadi dasarnya. Biarlah kemudian lagi keadaan susah, kasih karunia dari mana tuh? Dari Yesus, itulah yang terus dan terus. Buku Wahyu itu bicara tentang Yesus. Memang kemudian dia dapat hikmat, dikatakan sulit karena saya udah pernah jelasin minggu lalu, tergantung pendekatan kita melihatnya. Ada yang melihatnya ini adalah hanya sekedar sejarah, atau ini adalah masa depan, atau ini hanya simbolis dan seterusnya. Masing-masing punya kekuatan dari penafsiran. Tetapi kalau kita kembalikan ke sini, selalu ingat belajar Alkitab. Lihat saja konteks awalnya. Siapa yang menulis? Yohanes. Untuk siapa? Para brother sisters, para jemaat yang ada di daerah Asia Kecil yang jumlahnya 7. Pesannya apa? Pesannya itu bicara tentang Yesus. Damai serta kasih karunia, damai menyertai dia semuanya. Dia yang mengasihi, dia yang melepaskan kita. Nah, diulangi lagi, saya langsung loncat di ayat 9. Aku Yohanes. Dia bilang, kalau tadi dia melihat kemudian dia bilang, your brother nih. Sekutumu di dalam, kembali lagi diingetin, di dalam apa? Kesusahan. Memang lagi susah. Kemudian diingetin, saya nih yang ngasih pesan ini your brother. Yang sama-sama susah, jadi gak situ aja yang susah, saya juga susah. Di dalam kerajaan dan di dalam ketekunan menantikan Yesus. Nah inilah dia. Kita lagi susah tapi kita sudah ada di dalam kerajaan Kristus. Kenapa? Karena sudah ditebus. Saya mengasihi, saya dikasihi Tuhan, sudah dibebaskan dari dosa. Nah inilah dia ketika konsep merdeka itu. Merdekanya orang masih berpikir bahwa merdekanya Romawi merdeka. Tapi kemudian Yohanes dengan inspirasi yang dia dapat, ini bicara tentang kemudian bukan merdekanya dengan sisi itu. Kamu sudah dimerdekakan dari dosa, dilepaskan, ditebus, dan disayangi oleh Yesus. Itulah dia. Tapi mengerti bahwa susah. Tapi bagaimana kita hidup di dalam kerajaan dan bertekun menantikan Yesus. Yohanes waktu ngomong ini, dia lagi menulis berada di pulau namanya Patmos. Kenapa ditulis jelas Patmos? Untuk kasih tahu saya lagi ada di Patmos. Itu bukan tempat berlibur. Itu tempat pembuangan, dalam konteks sekarang pun saya udah pernah kasih lihat fotonya, tempatnya kecil aja. Dan zaman dulu ya udah tempatnya kecil. Kedua, musim di waktu di sana itu 4 musim. Setengah musim dingin, setengah musim panas. Pada saat kan musim dingin itu kan musim gugur, musim dingin, musim semi, musim panas gitu ya. Hanya bisa bergerak di musim panas. Musim dingin udah hibernate, diem aja dia di situ. Mati kalau mau kemana-mana juga nggak bisa. Sulit pulaunya. Namun kemudian karena firman Allah dan kesaksian yang diberikan oleh Yesus Kristus. Pada hari Tuhan aku dikuasai roh. Artinya pada waktu itu aku mendengar dari belakang suatu suara yang nyaring seperti bunyi sangkakala. Kenapa nggak bunyi saksofon? Karena waktu itu kan konteksnya alat musik yang ada itu sangkakala gitu ya. Karena buku ini juga bicara tentang banyak simbol-simbol. Jadi yang mereka sangkakala ya, kenapa nggak gitar gitu, nggak saksofon, belum ada waktu itu. Dan memang konteks di daerah sini nggak ada namanya saksofon. Tetapi itu mau bicara tentang ada suara yang kemudian mengatakan gini, apa yang engkau lihat, tuliskan dalam sebuah kitab. Jadi memang ada kitab, ada tulisan gulungan gitu ya, dikirimkan kepada siapa? Inilah jemaat yang kita tahu.
Efesus, Smyrna, Pergamus, Tiatira, Sardis, Philadelphia, Laodikia. Emang cuma 7 jemaat? Enggak. Tapi 7 jemaat ini ibaratnya bisa mewakili keadaan-keadaan semua. Keadaan brother sisters juga yang ada di Balikpapan. Ini yang secara ketika dibilang 7 ini masing-masing punya keadaan, tetapi itu menggambarkan keseluruhan umat Kristen. Inilah dia yang mau kita lihat. Pulau Patmos kecil, kemudian dia dari nomor 1, 3 itu dia muter tuh, terakhirnya di Laodikia. Nah, saya mau memulai dengan gini. Nusantara Baru, Indonesia Baru itu kan tagline-nya kita Merdeka kemarin. Nah, saya mau lebih fokus kondisi saat itu. Kondisi saat itu kayak gini. Ditulis zaman Kaisar Domitianus. Ada yang mengatakan mulai dari Nero sampai Domitianus. Sama-sama rajanya hebat, kejam. Penganiayaannya luar biasa. Nah, jadi konteksnya penganiayaan luar biasa. Dia sudah hidup jadi murid Yesus, tapi dikejar-kejar. Susah kan? Pikir dapat damai sejahtera. Makanya kemudian pesannya si Yohanes, Wahyu damai sejahtera. Pikir enak, tapi memang keadaannya lagi sulit, penganiayaan di mana-mana. Sekali ketahuan kamu Kristen, langsung selesai. Dan di dalam penderitaan biasanya respon orang kayak apa? Satu, pasti pengennya percaya dan tekun dalam penderitaan. Pengennya begitu. Atau yang ini, menghindari. Sudah mulai menghindar kiri, menghindar kanan, pindah dari satu ke tempat yang lain. Kalau kita ada tempat kos, pindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Saya ketemu Bapak, enggak ada kamu, saya menghindar ke sini pokoknya. Enggak, pokoknya begitulah semuanya. Ini yang ada. Dan sampai, karena ini sampai mati dihukum, banyak jemaat, brother sisters yang ada, mengingkari iman supaya selamat. Saya mau bayangkan kita semua di sini, tantangannya juga mungkin sulit. Tetapi apa? Ada yang semangat, ada yang mulai ngeles kiri, ngeles kanan, lari kiri, lari kanan. Ada yang terserahlah, sudah menyerah. Nggak menyerah sih saya Pak, tapi nanya, mempertanyakan Tuhan. Apa betul Yesus Tuhan? Di mana Tuhan? Saya sih ada di sini nih. Mungkin ada salah 2, salah 3 di sini. Sudah mulai bertanya. Coba cek, kamu yang nanya atau mulai menghindar atau sudah mengingkari atau enggak sih Pak, tapi sudah mulai bertanya. Benar Yesus Tuhan? Benar nih ada Tuhan? Di mana kuasa Tuhan? Kenapa orang jahat nggak dihukum? Kenapa orang jahat itu lebih sukses? Kenapa dia lebih banyak duitnya, disayang bosnya dan seterusnya. Sementara saya sampai bengek-bengek begini, masih begini. Sampai kapan saya harus menunggu si Johan? Jodoh dari hantu, oh bukan. Sampai kapan saya harus bersetia begini ketika melihat kiri kanan dan semua? Salah saya apa? Nah ini kondisinya. Dan jemaat sudah mulai. Makanya jemaat itu dulu, jemaat-jemaat yang 7 itu pasti semuanya awalnya semangat semua tuh. Pasti semangat semua, mulai dari Efesus sampai di Laodikia semangat. Kayak kita lah waktu pertama kali jadi murid pasti minimal hari pertama semangat lah gitu. Nggak tahu hari kedua gitu ya, tapi kan hari pertama yeay, kan begitu pasti. Tapi kemudian pelan-pelan mulai hilang, mulai mundur, mulai ngumpet, mulai. Coba tengok ke kiri. Makanya waktu, ini kalau baca Wahyu kan, banyak ayat tuh di semua 7, ada kata-kata sama apa? Tuhan bilang. Aku tahu, gitu Tuhan bilang.
Saya nggak tulis di sini, tapi semua itu tujuh gereja tuh kalau kita sama-sama saat teduh di buku Wahyu ya. 7 gereja itu kata-kata Tuhannya samanya apa? I know. Tuhan bilang, aku tahu. Coba tanya ya, kalau Tuhan kemudian gini, berbicara gini, bukan saya lah. Gini. Saya tahu loh. Kamu ngapain? Seminggu ini aja. Gak usah jauh-jauh, seminggu ini. Aku tahu kamu ngapain di kantor. Saya ngakunya sih bagus Pak ke kantor. Iya, bagus. Tapi di kantor ngapain kan nggak tahu. Aku tahu. Bilang sebelahnya, aku tahu. Tuhan tahu bukan aku tahu ya. Nah ini kondisinya. Dan inilah gambaran besar. Jadi waktu dibilang, semangat di sini semua. Tuhan tahu kondisinya kita lagi tingkat galau yang mana. Atau lagi semangat atau sudah mulai mengingkari. Atau yang mulai merebus, membuat rencana busuk, mulai pelan-pelan, sudah mulai ngilang, pokoknya gitu semua. Atau mempertanyakan, kenapa Pak Audi terus yang ada di depan? Waduh mungkin. Kan gini, ini dia. Ini kondisinya. Nah, saya mau kita mulai dengan gini. Judulnya kan, saya sudah merdeka. Ingat ya, saya sudah merdeka. Kenapa? Waktu si Yohanes bilang, brother sister sini Yesus loh. Dia saksi yang setia, dia bangkit dari antara orang mati. Dia berkuasa atas raja-raja. Karena bagi dia kalau ngelihat Nero, Domitian, itu Raja Nero, Domitian itu rajanya kan di Roma. Tapi tahu nggak, patung-patungnya berjejer di mana-mana. Di Efesus tiap kali lewat. Izin komandan. Kan gitu. Itu di setiap tempat dan sekali ketahuan kamu lewat nggak hormat langsung ambil grek. Are you Christian ya? Karena mereka tahu yang Kristen nggak nyembah patung. Sementara Nero menganggap diri dia Tuhan. Sehingga ketika ketahuan aja ngeles nih nggak nyebut nggak ini gitu kan? Langsung. Dia kemudian clear apa sih merdeka itu gini? Yesus mengasihi kamu. Yesus mengasihi setiap dari kita, jemaat waktu itu, dan ini berlaku sama kita. Karena mereka berasa gak disayang. Mereka susah, siapa yang sayang saya? Itu. Yesus menebus saya dari dosa. Karena bingung nih, abis ini kemana keselamatan? Makanya kan ini seperti itu. Segala dosanya sudah ditebus. Dan dibebaskan. Ini dia. Penebusannya dengan darah Yesus yang mati. Dan sehingga apa? Harapannya diingetin lagi kayak gini, kemudian dia digembira lagi. Kalau di dalam buku Wahyu 1 ayat 3 yang kemarin kita baca, berbahagialah. 1-3, yang apa? Baca firman. Habis itu apa? Mendengar. Habis itu apa? Menuruti. Kan seperti itu. Inilah dia. Inilah yang kemudian diingetin. Hari ini saya mau ingetin kita kembali lagi seperti ini. Saya sudah merdeka. Tapi memang mereka tahu nih saya sudah merdeka, dikasihi Tuhan, ditebus, dibebaskan. Tetapi kondisinya kayak gini. Sehingga kemudian di Wahyu awal dijelasin. Saya Yohanes nih your brother. Sama kita susah. Nah hari ini saya hanya bahas di satu ayat ini aja. Puji Tuhan. Aku Yohanes, saudara dan sekutumu dalam kesusahan, dalam kerajaan dan dalam ketekunan, menantikan Yesus. Saya saat ini ada di Patmos. Karena firman Allah dan kesaksian. Artinya saya di sini, karena susah ini karena saya memberitakan. Gitu dia. Nah di dalam bis itu bahasa Indonesia sehari-hari. Saya Yohanes, saudaramu yang senasib. Dia bilang yang senasib kita sama-sama susah. Sama dengan kalian dalam apa? Penderitaan. Yang dialami setiap pengikut Yesus. Lihat ya. Sama kita. Dalam penderitaan yang dialami apa? Setiap kita yang pengikut Yesus. Terus apa? Ini dia pesannya. Jadi kalau kita sudah gitu tapi mau bilang, kamu merdeka, terus ngapain? Ini message-nya. Jadi kita tabah,
menderita sebagai umat pilihannya. Kalau bahasa Inggrisnya, I John, who also am your brother and companion in tribulation, dalam kesusahan, and in the kingdom. Sama kita, sama-sama susah, tapi kita sama-sama brother sister di dalam keluarga kerajaan Allah. Terus, dan sambil nunggu, and patience of Jesus Christ. Jadi merdeka karena Tuhan mengasihi, menebus saya, membebaskan saya. Bagian saya ngapain? Ini dia. Waktu bicara saya merdeka, arah baru hidup baru gitu ya. 3 hal inilah yang harus kita lakukan kalau kita mengerti kita merdeka. Saya kasih highlight kuning tuh. Kesusahan, kerajaan, dan ketekunan. Jadi inilah mestinya sikapnya kita. Kalau kita bilang saya merdeka, harus ada lebih ngerti kita. Jadi arah, ini bicara tentang apanya? Arahnya baru lagi nih, ingetin lagi nih. Ya, arah kesusahan itu bahasa Yunaninya telipsis. Kemudian kerajaan itu basileia, dan kemudian ketekunan itu hupomone. Nah inilah yang saya mau kita lihat sama-sama saudara dan saudari. Kalau saya bilang saya merdeka. Terus mengisi kemerdekaannya sambil saya merdeka saya ngapain? Pesan Wahyu 1 ayat 9 clear. Yang pertama, hadapi penderitaan dengan iman. Kenapa? Kata kesusahan, telipsis itu ini. Makna artinya sama kayak bagi kita yang suka minum anggur perjamuan, dan lain-lain gitu ya. Pikir itu langsung jadi? Enggak, mengalami proses. Apa anggur? Dia harus dipres. Kalau ada film, saya pernah nonton film yang wine, mereka panen raya, anggur ditaruh di mesin, terus dia ngapain? Berpesta sambil diinjek-injek. Iya, kan gitu. Tapi itu kan dipres gitu semuanya. Dipres. Nah, jadi anggur itu kan, mereka kan suka minum anggur ya. Anggur itu dipres. Tetapi efeknya apa? Air anggurnya keluar. Terus kita minum, gitu kan. Oh itu enggak. Tapi inilah bicara tentang kemudian dipresnya. Jadi kesusahan itu makna dasarnya emang kita kan dipres. Tapi dipres ini bukan susah yang kemudian jadi mate. Bukan. Dipresnya kita ada sesuatu yang akan muncul di sana. Ada maksud Tuhan di sana dalam segala kesusahan kita. Sama seperti pemerasan atau penjepitan, kayak penggilingan itu, pengirikan itu gandum. Kalau sekarang misalnya beras dari padi, dari petani, kan digiling dulu. Sehingga sekamnya keluar sama berasnya keluar, kan seperti itu. Tapi kan prosesnya, proses yang harus diteken-teken, diputar-putar dan lain-lain. Nah, jadi dibilang dalam kesusahan itu bukan membuat kita mati, tapi ada proses Tuhan yang diizinkan terjadi dalam kehidupan kita, tapi itu membawa kebaikan. Inilah yang kita harus ngerti, brother sister semua. Itulah maknanya waktu dibilang yang pertama, menghadapi penderitaan dengan iman. Kalau kita lihat 7 gereja itu, semua pasti ada pesannya masing-masing. Buat jemaat Smyrna, jangan takut terhadap apa yang engkau derita. Clear tuh. Jadi diingetin karena setiap jemaat pasti ngalamin. Jemaat Smyrna diingetin di Wahyu 2 ayat 10. Jangan takut terhadap apa yang engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara supaya kamu dicobai. Dan kamu akan mengalami kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati. Aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota. Memang jemaat Smyrna ngalamin ya. Iya tapi jangan takut. Memang ngalamin kesusahan. Jemaat Efesus juga sama. Wahyu 2 ayat 3. Engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku. Dan engkau tidak mengenal lelah. Lihat ya. Memang ngalamin semua. Jadi gak cuma kayaknya yang ngalamin saya aja Pak.
Brother sisters yang lain enggak, situ enak. Saya aja susah, Bapak nggak tahu gimana penderitaanku dan seterusnya. Alkitab nih bilang setiap jemaat kebagian. Jemaat Pergamus. Aku tahu tuh di mana engkau diam, di sana di tempat tata iblis berdiri dan engkau berpegang kepada namaku dan tidak menyangkal imanmu kepadaku. Jemaat Pergamus itu lokasinya memang banyak penyembahan berhala. Jadi tempat titik nolnya di situ. Di situ mereka ngalamin banyak pergumulan. I know, tapi ya sudah. Jadi ini mau bilang apa di Alkitab kalau kita bicara 7 gereja itu semua ngalamin. Menghadapi penderitaan. Cuma dibilang ya tetap setialah. Hadapi dengan ketekunan. Hanya itu aja. Kita akan ngalami mungkin penganiayaan fisik. Mudah-mudahan gak ada. Tapi bisa jadi gak? Bisa jadi aja. Karena kita mau bertekun di dalam iman. Mungkin kita ngalamin tuh diskriminasi. Dan penindasan sosial. Gitu. Kadang-kadang ditanya, are you Christian? Gitu. Kemarin saya nganterin Angie aja, nyari kos-kosan ditanya. Hal-hal demikian itu baru nyari kos. Belum yang lain-lain kan. Mungkin kita dapat penolakan. Ngapain sih kayak gini? Ditolak. Kalau nggak ditolak, dikucilkan. Nggak dikucilkan, diomongin aja. Gitu ya. Dari keluarga mungkin. Atau dari komunitas. Saya sudah dikeluarkan dari grup. Gaplek saya Pak Pendeta. Udah lagi mau ikut 17 ini, mau latihan. Mungkin itu. Bahkan mungkin kehilangan pekerjaan. Mungkin gak hilang Pak. Tapi peluang madesu saya Pak. Mau ikut Tuhan makin madesu nih, masa depan suram. Makin susah saya bergerak. Fitnah, tujuan palsu. Munafik lo, dibilang, wah itu kan mentalnya emosional. Tuh lihat. Mending lu tiap hari pagi, siang, malam ke gereja, PDG dong. Tuh lihat tuh. Kakakmu, tuh lihat tetanggamu, tuh lihat adekmu. Ya dia juga ke gereja juga, dia juga nggak gini, nggak modelnya kayak kamu cuma rajinnya doang, hasil kagak ada tuh lihat, kan gitu. Bener juga. Tuh lihat tetangga sana tuh, bener juga. Coba tengok kita, bener juga. Mungkin ini, udah mulai, pikir kiri, pikir kanan. Ini yang ada. Yang sana lebih pintar, yang sini milih bodoh, yang sana lebih nilai bagus, yang sukses dan lain-lain. Ini dia saudara dan saudari, hal yang pertama yang saya ingetin. Saya nggak tahu bagaimana dengan kita hari ini. Pesannya clear kok dalam kesusahan, tapi tahu ya kesusahan itu artinya bukan cuma susah terus udah. Memang dipres tapi nanti ada. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu mendatangkan kebaikan. Tapi kapan? Ya hadapi aja udah. Untuk kamu mau keluar anggurnya memang harus dipres. Untuk sesuatu yang baik itu ada, memang harus ada stresnya. Kita harus tahu nih, arah baru hidup maju. Hadapi penderitaan dengan iman kan itu. Hidup yang merdeka dari ketakutan dan kekhawatiran akan arah baru ya memang iya ya. Ya hadapin aja memang. Ini bukan cuma modal nekat ya. Merdeka kenapa? Kan Tuhan udah bilang tuh. Dia yang menguasai kita, melepaskan kita, membebaskan dosa. Berarti sudah. Sehingga kemudian diingatin lah, oh iya ya. Saya udah lihat tuh kemarin Pak Jokowi naik motor lewat Pulau Balang. Ya udah kita gas aja ke sana kan gitu. Perkara belum ada di peta memang. Memang jalannya juga masih begitu-begitu. Terus lewat jembatan Pulau Balang, norak bener kita. Wih. Gitu. Hidupnya majulah dengan iman kepada Kristus. Majunya itu apa? Penderitaan dilihat sebagai apa? Kesempatan bertumbuh dalam karakter dan iman. Penderitaan bukan kemudian Tuhan kayaknya sentimen ya sama saya.
Saya susah sama kamu, ya sudah, ngelihatnya nggak maju, lihat Tuhan. Sedih. Kalau hari ini kita hidup, yang dilihat kiri kanan. Belum lagi kiri kanan kita kan nggak sempurna. Capek kita hidup. Ngeliatin, aduh brother yang ini gini, sakit hatiku karena brother yang ini. Ya ngeliatin dia, ya sudah kalau memang kayak gitu kan kita lihat ke depan. Memang kita semua tidak sempurna. Ini cuma marah dikit gini, cuma gini. Nggak ada yang gitu semua, kita nggak gini. Mungkin kita ada masalah di kantor. Mungkin kita ada masalah keluarga. Tapi kan kalau itu yang dipikirin ya hidup maju aja. IKN itu maju aja. Udah mau perkara ngomongin semua maju aja. Dan sama nih. Brother sister semua kalau kita hidup nggak maju. Hanya nggak move on hanya karena kata-kata begini. Karena kata begini. Apa pendapat netizen. Kok aku dislike gini. Apa kata komentar orang. Maju aja. Gas. Udah, atasi kesulitan dengan penuh harapan, percaya. Memang pasti susah, ada berkat yang lebih besar di depan. Bilang sebelahnya, gas. Saya tahu nggak gampang, karena itu pesan saya nggak tahu gimana penderitaan kita. Bang Osman mau ngegas tapi tarik nafas dulu ya. Gas. Lebih kalem kali. Tapi ini saya mau bilang sama kita, saya tahu kita semua juga lagi susah hidup. Tapi pelan-pelan. Kenapa? Karena kita bukan anak gampangan. Dikasih langsung gitu, nggak apa-apa biar ngerasain. Betapa susahnya hidup di ibu kota. Kan? Sekarang udah ibu kota loh, mentalnya juga harus ibu kota lah. Susah hidup di ibu kota. Kemarin saya dari Bosland, sampai di Grand City, 1,5 jam. Bayangkan, saya bilang. Saya sampai jam 3, dari sini 2:30 sama Prima kemarin. Sampai di Grand City jam 4:15. Gas aja. Tapi saya mau bilang, ya udah hadapi aja. Karena selalu ada. Saya nggak tahu gimana pergumulan kita, pasti ada. Minimal karakter kita yang dibentuk. Yang pertama, hadapi penderitaan dengan iman. Kedua apa? Nih. Saya di sebelah sono. Nggak kelihatan. Saya duduk di sebelah sono. Gitu ya. Tapi lumayan lah ada gitu ya. Pokoknya sebelah sisi kanan. Kau ini kan sisi tamu. Saya mencoba ke depan kemarin lu. Saya mencoba ke tamu kehormatan. Tapi udah ketahuan sama pas pampresnya. Diliatin. Saya tahu kenapa. Karena souvenir kami souvenir biasa. Ternyata yang di sini souvenirnya keren. Jadi mau belaga tamu kehormatan sampai gini. Mau kemana? Pintu keluar sana. Siap Bapak. Udah gitu. Saya pikir saya mau mendekati, kan nggak ketahuan orang ribuan orang, masa apal Pak pas pampresnya orang nggak ada pakai apa, nggak ada pakai. Oh, ternyata souvenirnya beda. Tapi ini nih ya, kita itu datang sana ya, jadi warga keren. Jadi gini, datang sana langsung dibilang perhatian, saya minum aqua langsung jadi tong sampah, jangan sembarangan, dipilah. Ini yang daur ulang. Jadi gini dulu, kiri kanan cap cip cup. Ini daur ulang gitu. Saya masuk ke rumah susunnya. Di rumah susunnya itu di bawah ada ATM. ATM botol plastik. Jadi botol dimasukin, langsung masukin kode, lumayan saldo kita nambah. Wah, itu keren di sana. Bukan dihancur, ya karena hidupnya kan gini. Istri saya masih belum, karena belum warga kerajaan IKN. Saya masuk pakai barcode. Tik. Wah semua suruh dilihatin, oh iya. Tik. Nebeng doang gitu kan. Tik gitu. Saya waktu masuk sama Panglima. Tapi langsung dibelokinnya beda. Oh iya. Saya pikir kan sama-sama pakai barcode, gak ada bedanya gitu ya. Tapi kan canggih. Nah ini sesuatu sampai sana jadi antara takut, antara apa. Kan semuanya kan nanya kan gitu semua. Kenapa? Karena udah sampai sana gaya hidup berubah. Minimal agak berubah dikit gitu ya. Ini dia yang saya mau bilang sama kita. Nah, kita harus tahu kita hidup jadi murid, ya stay lah, jalannya aja hidup. Kita sudah diamankan, kita sudah ditebus, act like hidup jadi murid. Basilia kerajaan itu mengacu gini, pemerintahan dalam kekuasaannya Yesus. Bagaimana orang percaya, murid Yesus, hidup di bawah pemerintahan, arti dalam otoritas, memang ada penderitaan, ada ketekunan, tapi proteksinya jelas. Saya di sana bolehlah, ya,
karena dapat undangannya agak gitu, tapi tetap dapat makan gitu. Tapi makannya agak beda. Cuman kan yang penting dapat, tapi proteksinya tetap dapat di situ. Hidup dalam Basileia itu berarti apa? Hidup dengan value kerajaan Allah, value murid Yesus. Memang tidak mudah, makanya tadi yang pertama, ya hadapi nih proses yang ada. Ini bicara tentang apa? Hiduplah integritas. Penuh dengan kasih, keadilan, terlepas daripada tantangan yang saya percaya setiap dari kita akan ngalamin. Tantangan bukanlah alasan kita nggak lagi jadi hidup jadi murid. Aduh lagi susah nih. Jadi apa? Itulah kenapa saya nggak berdoa. Ntar aja kalau lagi senang baru berdoa. Ya nggak gitu. Ketika sulit ya tetaplah berdoa. Ketika sulit tetaplah beriman. Hiduplah berintegritas. Itulah value kerajaan Allah. Inilah yang kemudian diingetin sama si Yohanes dalam buku Wahyu. Kalau itu baca ayat berikutnya dengan segala simbolis kurang lebih ini dia. Ngapain? Wahyu 2 tuh buat jemaat di Tiatira. Tetapi aku cela engkau karena engkau membiarkan wanita Izebel yang menyebut dirinya Nabi A mengajarkan menyesatkan hambaku. Udah mulai kompromi nih. Komprominya kan tipis-tipis aja. Gak susah saya Pak, lagi gak ada duit Pak. Terus apa? Saya berdoa. Habis berdoa notifikasi muncul. Ting, terus ya saya pencet aja. Mudah-mudahan menang. Kan gitu, ya gak gitu. Menolak kompromi. Jemaat Tiatira udah mulai tuh. Meskipun kalau kita baca itu kemudian ditegur. Ya udah mulai belok-belok. Ingat, keadaan sulit bukan berarti jadi alasan bagi kita untuk gak hidup jadi murid. Itu dia, jemaat Tiatira sama. Jemaat Philadelphia, I know segala pekerjaanmu. Lihat aku membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. I know bahwa kekuatanmu gak seberapa, Tuhan tahu. Kamu gak kuat. Namun engkau taat. Dan engkau gak menyangkal namaku. Ya berpeganglah. Saya jadi murid Pak. Hidup murid ya. Pas di gereja ini. Pas habis kebaktian, ya tergantung apa yang bilang bos lah, apa tergantung apa kata dunia lah Pak. Mau ngikutin. Nggak bisa. Kalau identitasnya masih berganti-ganti ya kayak begitu. Pas masuk IKN semua ngantri. Pas pampresnya serem bener. Keluar dari situ ya kembali begini-begini lagi kan begitu. Pas masuk bus balik lagi ke Balikpapan, udah. Tapi pada saat itu semua megang. Cut. Gini, ada ibu-ibu gini kan udah gini. Duduk nih siapa? Saya di sini. Enggak. Langsung. Ya. Identitasnya jadi berubah. Enggak, ketika di situ tetaplah. Kan itulah. Sama di Laodikia. Jemaatnya gara-gara kaya, jemaat di Laodikia udah mulai. Saya punya semuanya. Aku memperkayakan, aku kaya, aku udah tahu semua. Laodikia kan saking kayanya, lagi gempa bumi nggak terima bantuan sosial dia, nggak terima bansos. Kenapa? Karena kota gue kaya, gitu. Tapi itu membuat jadi orang mengandalkan diri sendiri. Hiduplah sebagai warga kerajaan Allah. Inilah kemudian jadi arah barunya apa? Identitasnya murid Yesus. Bukan murid Yesus hari Minggu jam 9 sampai jam 11, setelah itu ya udah. Itu arah baru yang oh iya diingetin lagi ya. Hidup maju itu apa? Arahkan value-nya ini dia. Value-nya itu firman. Kekekalan. Ingat ya kita hidup di dunia gak cuma sendirian. Gak akan cuma sampai segini value gitu. Itulah kenapa saya dorong kita. Kalau saya tahu saya bergumul, maafkan. Rekonsiliasi kemana aja selama ini. Karena hidup kita bukan cuma mikirin dia terus. Kamu kan kalau kita ada sebelah sama seseorang, ya, tiap hari muncul tuh mukanya. Mau datang ke gereja, saya mau ketemu Tuhan, tapi dia tuh. Pasti yang dipikir pertama, ada nggak? Gitu. Misalnya, kita ada sesuatu, wah jadi hilang sukacita. Hidup maju itu value-nya kekekalan. Sehingga apa? Kalau kita gagal ya terus saja. Kalau kita tahu ada ini, tetaplah rekonsiliasi terus dan seterusnya. Tetaplah maafkan. Kenapa? Karena hidup itu sama berada sisa kita yang tidak sempurna, pasti ada gesekan. Value kekekalan itulah yang terus.
Sehingga tingkah langkah diambil hikmat dan volume-nya follow ilahi. Jadi oke, gas lah. Tetap hidup jadi murid, prinsipnya Bible. Sehingga apapun yang kita lakukan, kemuliaannya bukan buat Pak Pendeta, buat Tuhan. Itu yang kedua. Yang ketiga apa? Terus dia bilang kan, sabar sambil menanti itu semua. Hupomone. Itu artinya gini, sabar itu bukan pasif. Kemampuan bertahan dalam kesukaran bukan dengan sikap sekedar bertahan diam. Tapi dengan sikap mampu menjadikan situasi yang tidak menyenangkan itu menjadi sesuatu untuk memuliakan Tuhan. Artinya bukan pasif tapi ada yang kita terus lakukan. Meskipun keadaannya belum selesai. Meskipun keadaannya tidak seperti yang saya inginkan. Meskipun keadaannya belum kelihatan. Itu dia artinya. Jadi umpamanya bukan pasrah maksudnya di sini. Bertekun dengan sabar. Enggak, ada bagiannya kita. Sardis. Tetapi di Sardis ada beberapa orang yang tidak mencemarkan pakaiannya. Mereka berjalan dalam pakaian putih karena mereka adalah layak untuk itu. Ada beberapa orang yang masih terus aja hidup benar, terus aja. Kok kayaknya saya menjadi orang paling aneh di sini, Pak? Enggak, teruslah. Aktif ya tetap lakukan. Meskipun keadaannya belum kelihatan. Tetaplah terus berdoa, tetaplah terus beriman dan seterusnya. Jemaat Smyrna sama. Hendaklah engkau setia sampai mati. Kembali diingatin. Artinya kalaupun keadaan yang tadi saya bilang keadaannya sulit, teruslah. Karena banyak yang sudah mulai menghilangkan, menggadaikan imannya. Ketekunan dalam menghadapi penganiayaan. Inilah dia, karena engkau menuruti firman-Ku, untuk tekun menantikan aku, maka aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan. Lihat ya. Tekunnya di sini artinya bukan pasrah, tapi tetap. Kalau kita menunggu pekerjaan, nggak udah pasrah aja lah Pak. Nggak gitu kan kita berdoa, enggak. Kita tetap lakukan kita apa? Upgrade skill kita, minimal upgrade CV kita, minimal apa dan terus aja enter teruslah datang. 1 orang, 2 orang dan seterusnya teruslah, itu dia. Bukan ya udah pasrah aja Pak berdoa. Enggak. Aktif itu seperti itu. Upgrade diri kita. Terus. Saya sedang menantikan si pasangan si buah hati ini. Ya teruslah upgrade diri kita. Dalam konteks apa? Ya bergaul. Kita mulai dan seperti itu. Ini yang ada. Kita berkenalan karena hanya itu yang kita bisa lakukan. Dalam hal apapun. Upgrade. Kalau memang nggak ada, kita siapkan. Jadi arah barunya apa? Ya udah, memang tidak mudah. Sabar dengan ketekunannya sambil menunggu. Arah barunya memang kita hanya menunggu. IKN itu pikir udah selesai ya. Saya pikir habis 17 Agustus sudah selesai. Masih lama itu. Masih 40 tahun lagi. Astaga Bapak, iya. Masih lama. Saya kemarin ke rusunnya mereka, dari 47 rusun, baru 2 rusun yang jadi. Tapi jadi ASN di sana. ASN aja 1 rumah untuk yang baru masuk nih, fresh graduate. Fresh graduate aja 1 rumah ukuran 98 meter persegi. Rumah saya itu 72. Jadi rumah saya di Borneo Paradiso itu lebarnya 72 meter persegi. Parwoli di Grand City berapa rumah? 84 tuh lebarnya. Ini lebih gede untuk ASN level baru masuk. Dengan semua full furnish dan lain-lain. Tapi itu nggak mudah. Memang sabar tapi apa? Pasti tekanannya banyak dan ini kan baru mulai, itu dia maksud saya. Ya maju aja. Bagian kita terus maju, bertekun dengan iman, maju aja terus bergerak. Gasnya apa? Ya kalau ada tugas panggilan kita tetaplah lakukan. Gak cuma diam, kemudian diam, hilang, malah marah-marah, malah jutek, malah mengkritisi dan lain-lain. Enggak lah, teruslah. Bukan mengancam, teruslah lakukan. Sering kali kita ngancam Tuhan. Kalau enggak hari ini Tuhan ya, terus
Siapa lu kan gitu. Tapi ini yang ada. Fokus janji. Saya sudah selalu bilang 7.000 janji Tuhan dan lain-lain dan seterusnya. Saya tahu gak mudah, brother sister semua. Tapi mari. Gitu. Lumayan lah ada fotonya, jadi saya gak hoax. Saya tahu banyak iri hati. Gak cuma kalian, saya sampai ditelepon orang. Nama Bapak gak ada. Tiba-tiba kok Bapak ada di sini. Ya, anugerah Tuhan lah. Tuhan. Dapatnya 2 lagi kan. Saya dapatnya 2 pagi sore lagi. Aduh. Cuma ketawa-tawa aja maksud saya. Tapi saya mau lihat gini. Saya melihatnya ini kesempatan. Untuk bisa, motivasi saya datang sini tuh saya mau melihat, saya doa. Saya berdoa bagaimana Tuhan membuka jalan melalui titik ini ya. Nama Tuhan dimuliakan. Poin saya itu. Saya melihat suatu mimpi, suatu ketekunan yang belum tahu sekarang ini apa. Banyak kiri kanan dan lain-lain. Tapi kan kita mungkin ada beberapa dari titik nol dan kemudian lagi nggak ada tiba-tiba melihat dan seterusnya. Jadi tempat, ini kantornya Prapti loh. Ini tanahnya, lahannya kantornya Prapti. Bukan begitu bukan? Ya kan? Dikasih sebagian buat ini. Tapi maksud saya, ini yang saya mau bilang, brother sister semua. Ini arah baru kita lihat dan semuanya. Kenapa? Karena kita sudah ditebus. Kita sudah merdeka meskipun keadaan sering membuat kita sepertinya tidak merdeka. Tapi saya mau lihat yang ini, mari kita terus lakukan. Waktu dibilang, aku ini ada brother sister, jadi pertama apa? Kamu gak sendirian. Dan ketika kita sudah ditebus oleh Tuhan itu tadi ya, aku ini ada nih dalam kesusahan, dalam kerajaan, dan di dalam ketekunan menanti Yesus. Itu udah merdeka kita, menunggu setiap janji-janji Tuhan. Bagiannya apa? Ya hadapilah dengan iman. Kalaupun ada kesulitan, selalu ada jalan keluar yang apa. Setiap orang yang berubah saya tahu gak mudah, teruslah. Kita mau kirim misi gak mudah, terus aja lakukan. Dan Tuhan akan buka dengan caranya. Bagian kita tetaplah hidup jadi murid. Kesulitan bukan alasan kita untuk gak ngapa-ngapain. Tetaplah hidup jadi murid. Kenapa? Karena identitas kita warga kerajaan Allah. Dan tentu saja bertekunlah dalam sabar. Tetaplah hidup jadi murid. Tetaplah kita memberi. Kemarin dapat hamba Allah gitu kan. Waduh. Minggu lalu kita Balikpapan baru dapat. Multimedianya baru canggih tuh. Udah gak ngeheng-heng lagi Ci. Ada hamba Allah yang ada juga. Tapi poin saya kita semua ada bagian kita. Dan tanya apa bagiannya saya dengan ini semuanya. Apakah harus dengan materi? Amin kalau memang ada. Ruko Pelangi udah mau selesai. Udah over 1 bulan. Kita lagi sedang bernego untuk bayar kontrakan di Ruko Pelangi. Tapi mau lihat bukan angkanya, tetapi itu cara Tuhan, bagi saya itu melihat cara Tuhan untuk mengabarkan kabar baik. Dan kita bagian di dalamnya. Gak mudah, setiap dari kita punya pergumulan, tetap lakukan. Tetap hidup jadi murid Yesus. Hari ini, merdeka. Tanya saya, merdeka? Gak tahu. Tapi gak mudah, bukan berarti merdekanya kemudian apa? Yesus sudah menebus kita dari dosa kita. Kita hanya perlu apa? Kalaupun sulit, hadapi dengan iman, brother sisters. Kenapa? Pasti ada kesulitan akan memancarkan sesuatu hal. Karakter kita bertumbuh. Dan act like murid Yesus. Sambil terus bertekun dengan sabar. Menantikan Kristus. Hupomone itu kayak sumbunya panjang. Itulah dia. Saya nggak tahu apa. Berapa banyak di antara kita sudah mulai menyerah, sudah mulai mau mundur, sudah mulai membuat rencana busuk, merebus. Mulai muntaber yang saya selalu bilang, kembalikan. Karena kita sudah merdeka. Biarlah hari ini boleh
menjadi berkat bagi kita semua. Setiap dari kita hidup di dalam perjalanan iman, Jemaat Wahyu mengingatkan kita bahwa ada brother sister yang sama-sama bergumul, namun bukan berarti ditinggalkan. Jemaat 7 itu awalnya bisa wow, tetapi kemudian satu dan lain hal karena tekanan kehidupan, cita-cita, cinta, dan cicilan tadi itu ya, itu membuat jadi mulai, tetapi teruslah hadapi penderitaan dengan iman, tetap hidup jadi murid Yesus dan bertekun dengan kesabaran. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, saya merdeka. Biarlah hari ini kembali mendapatkan pemahaman baru, arah baru. Kami mau hidup maju bersama dengan Tuhan. Mengerti Tuhan. Karena kalau hanya maju tanpa arah yang benar, ngaco. Arah yang benar tetapi tidak maju, nggak kemana-mana. Sebagai murid Yesus, biarlah kami boleh diarahkan, kami boleh mengerti kebaikan Tuhan, kami sudah dimerdekakan. Terima kasih Tuhan, belajar dari 7 jemaat di Wahyu. Semua mengalami hal yang sama, mengalami pergumulan, mengalami degradasi. Tetapi anugerah kasih setia Tuhan selalu ada. Damai sejahtera, kasih karunia dari Yesus. Itulah yang memberikan kami kemerdekaan. Biarlah setiap dari kami mau hadapi dengan iman. Kami mau tetap pegang identitas kami dan berlaku sebagai pengikut Kristus. Sambil terus bertekun untuk menantikan janji-janji Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Jemaat, sebentar kita akan masuk dalam komuni. Namun sebelumnya, Song Ministry akan menyaksikan bagaimana cinta kasih Tuhan pada kita lewat suatu pengorbanan Dia. Dan pengorbanannya itu adalah karya terbesar dari Tuhan yang begitu mengasihi kita. Amin.
Selamat pagi Bapak Ibu, saudara dan saudari sekalian. Saat ini kembali kita akan melakukan perjamuan kudus. Perjamuan kudus adalah momen di mana kita kembali boleh ingat bagaimana pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Kalau tadi kita boleh belajar ketika Yesus yang adalah saksi yang setia, yang pertama bangkit dari orang mati, berkuasa atas raja-raja di bumi ini. Tuhan mengasihi kita, tidak hanya mengasihi kita, Dia menghapus dosa kita dengan menebusnya dengan kematian di atas kayu salib. Hari ini kita akan kembali diingatkan pengorbanan Yesus. Saya mau ajak kita pada saat kita mau mengambil roti dan minum anggur, mengingatkan kita terus apa kebaikan yang telah Tuhan berikan kepada kita. Mari kita ingat. Saat ini saya persilakan saudari Teti untuk share apa makna salib, apa makna pengorbanan Tuhan dalam hidupnya. Ya. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari semuanya. Perkenalkan, nama saya Teti. Saya seorang ibu single mom dengan 2 orang anak. Charlie 10 tahun dan juga Wilona 7 tahun. Saya seorang perantau dari Pekanbaru, Riau. Dan sudah hampir 7 tahun saya berada di Balikpapan. Saya akan share bagaimana salib mengubah cara pandang hidup saya lebih bersyukur lagi buat kebaikan Tuhan. Ketika kepala rumah tangga kami pergi meninggalkan kami, pikiran saya saat itu cuma 2. Antara mengakhiri hidup atau melanjutkan hidup. Dan saya lebih memilih melanjutkan hidup dan memulai semuanya dari nol bersama anak-anak saya. Saya bersyukur bisa ada sampai hari ini berdiri di sini, itu semua karena kebaikan dari Tuhan. 7 tahun terakhir bukan waktu yang mudah untuk kami lewati bertiga. Banyak suka dan duka, air mata, dan tawa bahagia. Bagaimana saya harus bisa membesarkan anak seorang diri, menyekolahkan mereka, bahkan juga harus bekerja tanpa ada keluarga di sini. Orang-orang yang selalu menganggap remeh, bahkan menjadikan candaan seorang single mom atau janda. Saya cuma bisa tersenyum saja, padahal di dalam hati kadang saya menangis. Saya selalu mengimani bahwa semua pasti ada masanya, semua ada saatnya. Tuhan tidak akan pernah membiarkan saya seorang diri melewati hujan badai. Setiap saya berdoa, saya memohon kepada Tuhan untuk selalu diberikan hikmat, untuk selalu memandang lurus ke depan bersama Tuhan. Saya bersyukur bertemu dengan komunitas ini, membantu saya untuk selalu berpikir positif dan selalu mengimani Tuhan dalam hidupku, mengajarkanku untuk selalu menjadikan Tuhan sebagai pasangan hidupku. Puji Tuhan, perlahan saya bangkit kembali. Pikiran saya, kalau saya lemah, maka anak-anakku juga pasti akan lemah mentalnya. Saya mulai terbiasa dengan kata-kata candaan untuk status saya. Pelan-pelan saya juga menjelaskan kepada anak-anak tentang keadaan keluarga kami yang tidak sempurna ini. Ada Tuhan sebagai Bapak kepala rumah tangga kita. Itu yang selalu sampaikan kepada anak-anak saya. 5 tahun terakhir ini banyak list keinginan yang saya dan anak-anak imani, dan puji Tuhan satu persatu keinginan kami Tuhan jawab. Amos 4 ayat 13. Sebab sesungguhnya Dia yang membentuk gunung-gunung dan menciptakan angin,
yang memberitahukan kepada manusia apa yang dipikirkannya, yang membuat fajar dan kegelapan, dan yang berjejak di atas bukit-bukit bumi. Tuhan Allah semesta alam, itulah namanya. Buah dari kesabaranku dan anak-anakku bertekun dalam doa, akhirnya Tuhan izinkan kami untuk memiliki sepetak tanah untuk masa depan kami nanti di sini. Tuhan juga izinkan kami bisa bertemu adik-adikku tahun lalu di Jakarta. Saat kami meminta rumah sewa yang layak huni, Tuhan juga jawab, kami bisa pindah ke kontrakan yang jauh lebih baik dengan harga yang murah. Dan tahun ini Tuhan juga hadiahkan motor baru untuk anak-anakku. Dan kami benar-benar terharu bagaimana kebaikan Tuhan bekerja dalam hidup saya dan anak-anak. Salib mengubah cara pandangku dari yang selalu mengeluh akan kehidupan, melainkan agar selalu bersyukur untuk setiap proses yang Tuhan berikan dalam hidup. Salib menumbuhkan saya semakin terus mempercayai Tuhan dan mau taat akan Tuhan. Pengorbanan Yesus di kayu salib mengantarkan saya untuk lebih banyak bersyukur lagi, karena apa yang saya alami belum seberapa dibandingkan pengorbanan Yesus menebus dosa saya. Saya bersyukur punya saudara-saudari, punya grup, dan punya pembimbing yang Tuhan kasih dalam hidupku, yang selalu memberikan semangat, kekuatan, dan support kepadaku. Bapak, Ibu, saudara-saudari, apapun tantangan dan pergumulan yang saat ini kita hadapi, mari terus semangat untuk membangun hubungan dengan Tuhan dan memberitakan kebenaran firman Tuhan kepada orang sekitar kita. Demikian sharing dari saya, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih untuk Saudari Teti. Setiap kali kita memiliki perjalanan kehidupan, perjalanan rohani, biarlah setiap dari kita mengerti, tidak mudah dalam kehidupan masing-masing, namun Tuhan adalah Tuhan yang selalu mengasihi kita. Jaminan yang Tuhan berikan adalah ya dan amin dalam kehidupan kita. Silakan berdoa secara pribadi untuk roti dan anggur yang akan kita nikmati. Ingat, apa kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita? Dan bagaimana respon kita? Biarlah kesaksian tadi boleh menguatkan kita. Tuhan punya rencananya. Dan itu pasti. Tetaplah bertekun, tetaplah bersetia. Tetaplah miliki identitas murid dan melakukan hidup jadi murid. Berdoa selesai. Mari kita siapkan roti kita angkat roti kita. Saat roti diangkat, ingat itu. Ingat kebaikan Tuhan. Kebaikannya lah tubuh Kristus ini mati untuk menebus kita. Ingat kebaikannya. Kalau di buku Wahyu, firman Tuhan katakan, aku tahu. Tuhan tahu keadaan kita. Dan Tuhan yang sama yang mengasihi kita. Kita angkat roti kita.
Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan. Angkat cawan kita. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk perjamuan kudus yang boleh kami nikmati. Biarlah kami boleh terus ingat kebaikan Tuhan. Biarlah kami boleh ingat kesetiaan Tuhan. Biarlah kami boleh meresponinya dengan senantiasa hidup menjadi murid Yesus. Biarlah setiap kami mengingat pengorbanan Tuhan, itu boleh menjadikan kekuatan, harapan baru untuk terus melangkah bersama Tuhan dalam setiap pergumulan, dalam setiap kehidupan, setiap dari kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan masuk dalam persembahan. Jemaat Tuhan, marilah kita berikan persembahan syukur kita dan persembahan persepuluhan kita kepada Tuhan dengan ucapan syukur. Namun sebelumnya kita boleh tunduk kepala, kita masuk dalam doa. Bapa di surga, Bapa yang baik, kembali ya Tuhan kami menghadap tersungkur dalam hadirat-Mu ya Tuhan. Kami hendak memuji, membesarkan nama-Mu ya Tuhan, karena Engkau begitu baik dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Ya Tuhan, kalau sebentar kami akan berikan sebagian dari berkat yang Engkau berikan bagi kami ya Tuhan. Kami mohon ya Tuhan, biarlah kiranya Engkau berkati persembahan ini ya Tuhan. Terimalah persembahan ini Bapa, agar dapat memperlebar kerajaan-Mu di negeri kami Indonesia, bahkan memperlebar kerajaan pelayanan-Mu di muka bumi ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami yang kami alaskannya dalam satu nama Yesus Kristus. Amin. Saya akan bacakan nas pembimbing kita pada hari ini yang terambil dalam Roma 12 ayat 1 berkata, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan pada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Sambil persembahan jalankan, kita akan menyanyikan lagu yang berkata, kita dipilih. Mari jemaat katakan, kita dipilih. Kita dipilih dan dikuduskan untuk memberitakan perbuatannya. Sekarang saatnya bangkit nyatakan Yesuslah Raja pemenang. Untuk selamanya Dia berkuasa
Tuhan, Kekal mulia namamu Yesus Tuhan. Kekal mulia namamu Yesus Tuhan. Kekal mulia namamu Yesus Tuhan. Amin. Jemaat silakan duduk kembali. Puji Tuhan, mari kita berikan apresiasi kepada tim Songmin, ya, tim multimedia, Aser, dan semua yang terlibat hari ini untuk pelayanan. Terima kasih. Kemudian tidak lupa juga kepada Bapak Pendeta Audi Luntungan yang sudah memberikan kita khotbah hari ini, ya. Ya, dari khotbah hari ini saya banyak belajar, ya. Ternyata apa yang kita alami, ternyata jemaat-jemaat itu juga saat itu juga mengalami ya, sama ya, kesusahan yang kita alami sekarang sebenarnya juga pernah dialami juga di jemaat-jemaat di Alkitab tersebut, ya. Saya bahkan sering sekali, ya, setiap kali tadi apa poin-poin yang diberikan itu ketika jangan berkompromi, saya sering berkompromi ternyata. Kemudian tidak ada integritas, ya. Jadi seringkali kadang-kadang penderitaannya mungkin bukan fisik, tapi lebih ke pikiran, ya, emosional. Sering sama istri, ketika lagi makan bareng di restoran gitu, ya, tiba-tiba kok mukanya kayak banyak pikiran, ya kan? Terus kok tahu dari mana gitu kan? Padahal nggak ada bilang apa-apa gitu, ya, tapi dari raut muka, pikiran gitu, ya. Kadang-kadang kita sebagai manusia kita sering banyak sekali pikiran-pikiran yang kadang-kadang semeliwat segitu aja, ya, tapi itu bisa menyerang di saat kita mungkin lagi titik terendah, itu jadi masalah, ya, buat kita. Jadi memang betul, ya, kita mungkin sudah betul Tuhan sudah membedakan kita, tapi apakah kita sendiri mau membedakan diri kita bahwa Tuhan sudah memang menebus kita, sadar akan hal itu, ya. Jadi ketika hal itu terjadi, ya, ketika saya tadi itu, saya bingung, saya banyak pikiran gitu, seperti itu. Mungkin saya nggak cerita, tapi istri tahu, kemudian dia bilang, ayo berdoa. Jadi baik sekali, ya, jadi kita bisa selalu diingatkan ketika ada hal-hal tersebut, ada hal yang membuat kita jatuh gitu, ya, kita ayo berdoa lagi. Apa yang menjadi kesusahan, apa yang menjadi pergumulan dalam hidup ini, ya, kita doakan lagi aja, ya. Jadi memang arah baru, ya. Jadi merdeka dari khawatir atau ketakutan ini yang perlu kita memang terus tunjukkan, ya, di dalam hidup kita, bagaimana kita bisa bertekun lagi di dalam firman-firman Tuhan. Kemudian hidup maju, ya, untuk bertumbuh ataupun ya tetap bertekun, dan eksekusinya gas gitu, ya. Jadi berkesinambungan, jangan sampai hal tersebut hanya di saat-saat tertentu saja, tapi kita pengennya itu selalu ada di setiap saat, ya. Jadi bagaimana kita bisa menimbulkan, bagaimana jadinya dalam setiap PDG, PDA yang kita ikuti, bahkan di dalam ibadah ini kita selalu diingatkan bagaimana kita terus menjaga konsistensi itu ada di dalam hidup kita. Jadi saya banyak sekali belajar, ya. Jadi kita mau ajak kita semua bisa ambil keputusan, ya, saat ini sebagai respon kita. Bagaimana kita bisa lagi nanti menghadapi penderitaan itu dengan iman dan menjalani hidup sebagai warga kerajaan Allah, dan tentunya bertekun dengan sabar menantikan Kristus sampai dia datang kembali yang kedua kalinya. Amin. Terima kasih. Mari kita akan mendengarkan beberapa pengumuman, ya. Yang pertama ada PDG single di hari Rabu 21 Agustus 2024, jamnya 19.30. Untuk informasinya akan lebih lanjut di dalam grup. Kemudian yang kedua ada pengumuman PDA Merit, ya. PDA Merit
hari Rabu juga ya, 21 Agustus. Itu kita akan adakan secara offline di Ruko Pelangi ya. Jadi kehadiran merit bisa datang ya nantinya ke Ruko Pelangi. Kemudian yang tidak kalah seru ya, kita ada merit class ya. Temanya mindset baru keluarga maju. Wah, jadi sesuatu yang maju-maju pokoknya ya. Jadi harus itu. Kita adakan nanti secara online ya, via online Zoom. Hari Kamis 22 Agustus 2024. Pembicaranya tentu saja Bapak Pendeta Audi beserta Ibu Roita Sitorus. Ya. Kemudian terakhir, seperti biasa kita adakan ibadah minggu, ibadah KKK dan ibadah teens hari minggu depan di 25 Agustus 2024 jam 10 WITA bertempat di Gedung Boslen Sudirman Office Park, Stalkuda, Balikpapan. Oke, baik, kita akan menutup. Pak Pendeta Audi untuk dipersilakan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan, Engkau begitu baik. Kami mengucap syukur untuk setiap penyertaan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami boleh belajar kebenaran firman Tuhan untuk kami mengerti bahwa Tuhan yang memerdekakan kami. Tuhan mengasihi kami, melepaskan kami dari belenggu dosa. Menebus kami dengan darahnya. Pengorbanan Tuhan, itulah yang memberikan jaminan kehidupan kekal bagi kami. Kami bersyukur untuk kemerdekaan yang boleh kami miliki. Ampuni kami kalau kami jauh daripada Engkau. Kami boleh diingatkan, kami bersyukur untuk itu Tuhan. Kami sama seperti jemaat yang ada di Asia Kecil. Di mana 7 jemaat yang awalnya boleh semangat, namun ada saatnya kami jauh. Biarlah kami tahu bahwa setiap pergumulan yang ada memang mendatangkan kesusahan. Namun kami mengerti kesusahan itu adalah cara Tuhan untuk membentuk, menumbuhkan karakter kami. Biar kami boleh terus beriman bahwa semua baik. Meskipun kami mungkin belum mengerti, biarlah kami boleh tetap sampai kami mengerti, sampai kami mendapatkan itu. Kami boleh tetap melakukan kehidupan kami sehari-hari dengan identitas murid Yesus. Kami mau tetap berlaku seperti murid Yesus. Dan kami mau menunggu dengan sabar, menunggu dengan aktif, memperbaiki diri senantiasa, mengupgrade diri dengan senantiasa, sambil terus menantikan janji-janji Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami merdeka. Kami tahu setiap hari kami dapat pemahaman baru, arah yang baru, untuk membuat kehidupan kami maju bersama dengan Tuhan, disertai oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk siang hari ini. Terima kasih. Kami mau berdoa untuk setiap rencana kami, untuk setiap impian kami, resolusi kami, dimanapun kami semua berada. Kiranya Tuhan yang meluruskan setiap jalan kami. Tuhan yang buat semua menjadi berhasil sesuai dengan rancangan Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Kami berdoa untuk pekerjaan kami, rumah tangga kami, keuangan kami, karir kami. Kami berdoa untuk setiap impian single kami, impian sekolah kami. Dalam nama Tuhan Yesus, lurus jalannya sesuai dengan kehendak Tuhan dan diperbuat semua menjadi berhasil. Kami juga berdoa untuk kesehatan kami. Kami berdoa juga Tuhan untuk kesehatan orang-orang yang kami cintai. Kesehatan orang tua kami, suami, istri kami, kesehatan anak-anak kami, kesehatan saudara-saudari kami, kesehatan rekan-rekan kami dimanapun mereka semua berada. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan yang memiliki kehidupan, Tuhan yang sama yang akan menyembuhkan setiap dari kami.
Khususnya Tuhan kami berdoa untuk saudari kami Meme. Kami berdoa untuk Tante Els. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap obat, setiap tindakan yang dilakukan, semua membawa kepada kesembuhan. Kami juga bersyukur untuk begitu luar biasa penyertaan Tuhan bagi Indonesia. Berdoa untuk Indonesia di ulang tahun ke-79. Biarlah Tuhan memberkati Indonesia. Tuhan memberkati proses pergantian kepemimpinan presiden yang baru. Biarlah proses pergantiannya boleh berjalan dengan baik. Tuhan memberkati Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Tuhan memberkati kota Balikpapan. Tuhan memberkati ibu kota negara Nusantara. Tuhan memberkati setiap para pemimpin-pemimpin kami. Terima kasih Tuhan. Kami juga mau berdoa, kiranya penghiburan datang dari Tuhan terus menyertai keluarga besar dari saudari kami Titi. Saat ini Titi dalam perjalanan dari Amerika menuju Pekanbaru untuk menghadiri pemakaman dari kakak tercinta almarhum Henny Sihombing. Kami mau berdoa, penghiburan yang datangnya dari Tuhan saja yang menyertai seluruh keluarga besar. Tuhanlah yang mencukupkan segala kebutuhannya. Dan doa kami terus Tuhan, biarlah terus boleh menguatkan keluarga yang berduka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih untuk hari ini, biarlah sukacita yang boleh kami dapatkan, persekutuan yang boleh kami nikmati, kedamaian, sukacita ini boleh kami renungkan, boleh kami bagikan, baik dalam kehidupan, dalam keluarga kecil kami, dalam pekerjaan kami, dalam pelayanan kami, dalam sekolah kami, kuliah kami, dalam setiap tempat, di mana Tuhan menempatkan kami. Dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus yang melampaui segala akal, terus menyertai setiap dari kami semua, dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Amin, haleluya. Masih bersemangat brother sister? Makan pagi lauknya dadar, makan siang lauknya ayam bakar. Barang siapa bertelinga hendaknya dia mendengar. Barang siapa sudah punya pasangan, hendaklah jangan pernah bertengkar. Amin. Baik, kita boleh bangkit berdiri. Kita nyanyikan lagu yang berkata, bangkit serukan nama Yesus. Bangkit, serukan nama Yesus. Maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar. Kita buat iblis gemetar. Kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Bangkit, bangkit, serukan nama Yesus. Maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar. Kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. nama Yesus. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus.
Jemaat, nama Amin. Jalannya bersama-sama katakan Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus, di atas segalanya. nama Yesus, Nama Yesus, di atas segalanya. Yesus, Yesus. Nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus, di atas segalanya. Beri kemuliaan pada Tuhan. Untuk kita semua selamat berfellowship dan akhir kata merdeka. Selamat hari Minggu, brother sister semua. Terima kasih Pak Audi. Selamat hari Minggu, Kak Desi. Selamat hari Minggu. Happy Sunday.